Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Senin tanggal 25 Agustus 2025, kami Polres Army mengadakan press release pengungkapan kasus tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diduga dilakukan oleh ibu kandung sendiri. Pada kesempatan hari ini, saya selaku Kapolres Army akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan. Tindak pidana tersebut berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Army dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam. Adapun kronologis kejadian, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, terduga pelaku bersama keluarganya mendatangi SPKT Polres Army untuk melaporkan dugaan peristiwa penculikan anak. Setelah mendapatkan laporan tersebut, anggota Polres, dalam hal ini anggota Satreskrim Polres Army bersama terduga pelaku dan keluarganya kemudian mendatangi rumah pelapor guna melihat kondisi TKP dan mengumpulkan keterangan dan saksi-saksi serta mencari bukti. Kemudian pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, personil Satreskrim membawa saksi bersama keluarga ke kantor Polres Army dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satreskrim Polres Army dalam hal permintaan keterangan lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.09 waktu Indonesia Timur, anggota menerima informasi dari warga yang kebetulan berada di halaman depan rumah pelapor bahwa warga tersebut melihat adanya gundukan tanah yang ditutupi oleh potongan seng. Selanjutnya warga mencoba membuka seng tersebut dengan tangan. Setelah seng dibuka, warga sempat mengecek atau mengorek gundukan tanah tersebut dengan menggunakan ranting kayu atau potongan kayu, dan terlihat selai baju berwarna merah serta terlihat juga jari kaki anak bayi. Setelah dipastikan kembali oleh anggota Satreskrim Polres Army, kemudian tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan dengan membuka gundukan tanah tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan seorang bayi yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh ibu kandung sendiri. Selanjutnya anggota yang berada di TKP melakukan pemasangan garis polisi dan melaksanakan sterilisasi lokasi dan melaporkan kepada pimpinan guna dilakukan olah TKP. Meninjak lanjuti kejadian tersebut, anggota Polres, dalam hal ini anggota Satreskrim Polres Army, kemudian mengevakuasi korban yang berada di dalam galian tanah tersebut dan membawanya ke Puskesmas Army guna memastikan penyebab kematian, selanjutnya waktu kematian, serta ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan terhadap keterangan para saksi, penyidik berhasil menemukan bukti permulaan yang cukup, termasuk barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 5.00 atau jam 5 pagi pelaku melakukan aksinya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bisa bernafas.
Selanjutnya, pelaku memastikan korban meninggal dunia. Pelaku sempat memotret korban lalu menghapus foto tersebut. Selanjutnya, pelaku berusaha beraktivitas seperti biasa dan sekitar pukul 7.30 atau setengah 8 pagi pelaku memandikan korban, dan selanjutnya pelaku menaruh korban di ayunan kain. Setelah itu pelaku duduk di teras rumah bersama anaknya yang lain. Pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi, orang tua dan kerabat pelaku datang berkunjung. Saat itu ditanyai mengenai kondisi korban. Pelaku menjawab bahwa korban sedang tidur di ayunan. Beberapa saat kemudian pelaku menyuruh orang tuanya untuk pulang dengan memberikan ongkos transportasi. Selanjutnya orang tuanya pulang. Pelaku mengambil sebilah parang dan menggali tanah di depan rumah pelaku dan membawa korban. Selanjutnya dikuburkan dengan menutupnya dengan menggunakan potongan seng. Setelah itu pelaku kembali masuk ke rumah, mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi, lalu membuangnya di samping rumah. Tak lama kemudian pelaku mengabarkan kepada pihak keluarga bahwa korban telah diculik, sehingga pihak keluarga membantu membuat postingan atau membuat berita di media sosial, berita penculikan di media sosial, dalam hal ini media sosial Facebook. Untuk pasal yang disangkakan akibat perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku dijerat oleh pasal berlapis, yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan garis miring atau primer pasal 30 KUHP pidana, subsidiar pasal 338 KUHP, ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian press release mengenai pengungkapan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sarmi, 25 Agustus 2025, Kepala Kepolisian Resor Salatiga.